3 syaratnya. Itu kalau berhubungan dengan Allah saja. Yang pertama, berhenti melakukan kemaksiatan. Yang kedua, menyesali melakukan kemaksiatan. Yang ketiga, berazam atau bercita-cita tidak melakukannya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro and sis, jumpa lagi dengan saya Makmur di channel Makmur Tour and Travel. Bro and sis, terima kasih ya yang sudah subscribe channel saya, dan yang belum, ayo dong subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar saya tambah semangat untuk terus berkarya. Berhembus angin dari utara, disambut angin dari selatan. Sambut salam dari saya walau tidak berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat بقوته تتحقق الغايات له الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم. Ketika kita membicarakan taubat ini arti dasarnya kembali kemana? Itu kalau kita kembali ada tempat awal kita. Kalau kita membicarakan dari konsep awal bahwa kita semuanya ini adalah hamba-hamba Allah yang bahkan kita sudah berinteraksi dan bahkan bermusyahadah dalam bahasa sufi atau memandang dalam bahasa kita semuanya sudah memandang Allah. Kemudian kita dilahirkan atau dijadikan khalifatullah fil ardh yang dimulai lewat Nabi Adam alaihissalam. Kemudian mulailah kita ada jarak ya, dengan Allah dan seterusnya. Di antara jarak yang paling dekat dengan kita itu adalah, atau disebut juga dengan hijab, adalah jasadiah kita ini. Ini jasadiah ini adalah yang paling dekat, hijab yang paling dekat kita di antara kita. Nah, kita diminta itu kembali ke sana. Kalau kita bicarakan, tadi ada yang tinggal di Villa Dago, ada yang tinggal di dekat Pamulang gitu ya. Lalu kalau Umi Susi tinggalnya di Legoso, kalau disuruh pulang, tahu nggak tempat pulangnya? Jelas, tempat pulangnya jelas kemana. Pertanyaan berikutnya ketika kita mau pulang, mau lewat jalan mana? Itu jalannya banyak sekali, banyak. Ada jalannya yang berliku, ada jalannya yang macet-macet gitu kan, ada jalan tol dan macam-macam. Dan ada juga yang nggak tahu jalan pulang, kesasar. Nah, memahami kembali itu dari mana asal kita kembali ke situ. Nah, secara istilahnya taubat itu adalah kembali dari segala aktivitas yang disebut dengan perilaku madmum atau perilaku tercela kepada perilaku terpuji. Maksudnya apa? Bahwa ada perilaku yang tidak benar kita lakukan. Macam-macam itu. Perilaku yang tidak benar dilakukan itu ada 2 kategori. Ada yang berhubungan langsung dengan Allah dan ada yang berhubungan dengan manusia.
yang disebut dengan istilah hablum minallah, hablum minan nas. Kita kan semuanya tahu itu. Kalau kita melakukan kesalahan kita tahu. Kalau kita menyinggung orang kita juga tahu. Semuanya kembali ke kita. Maka ketika kita bicarakan bab ini, kita tidak boleh lihat orang lain. Maka sorotan matanya, sorotan pandangannya adalah kepada diri kita masing-masing. Kita yang lebih tahu tentang diri kita. Tapi kan masalahnya gini, orang lebih banyak tahu orang lain ketimbang dirinya. Sekecil apapun kita bisa lihat kesalahan orang, tetapi sulit kita untuk mengakui ini adalah kesalahan saya. Pertanyaannya, kita Bani Adam sama Bani Iblis? Kalau Bani Adam, dia pasti memahami juga. Kalau Bani Adam ketika dia melakukan kesalahan, contohnya ada Abuna Adam alaihissalam. Ketika dia bikin salah, kekeliruan sebetulnya, nggak terhitung dosa sebetulnya, tapi dia baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu apa itu? Pengakuan, ya Tuhan kami telah zalimi diri kami. Tapi kalau kita gimana? Nggak ada, saya nggak ngerasa lakuin itu kok. Nah kadang-kadang kita begitu, diomongin orang dia marah. Nah ini dia. Makanya di ayat itu dikatakan oleh Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Maka pada dirimu, apakah kamu tidak memperhatikan? Maka kita disuruh itu memandang diri, bukan memandang orang lain. Menyalahkan diri, bukan menyalahkan orang lain. Ketika Iblis laknatullah alaih berdialog, tanya jawab dengan Allah, ketika Allah hendak menciptakan Nabi Adam alaihissalam, lalu dia mengatakan, saya yang lebih berhak daripada Adam. Oke, gak masalah. Kita uji siapa yang layak dan tidak layak. Nah setelah diuji dengan layak atau tidak layak dengan menyebutkan nama-nama, kemudian para malaikat gak mampu menyebutkan nama-nama, termasuk Azazil ketika itu nama Iblis, dia tak mampu menyebutkan nama-nama. Ketika telah disebutkan oleh Nabi Adam alaihissalam, lalu para malaikat angkat tangan. Apa kata malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah. Kami tidak tahu apa-apa kecuali Engkau beritahu kami. Oke, kalau begitu sujud kepada Adam. Sujud para malaikat. Yang gak mau sujud siapa? Iblis. Kenapa dia gak mau sujud? Dia merasa hebat. Dia merasa gak salah apa-apa. Dia merasa lebih baik daripada Adam. Jadi orang yang gak mau taubat, gak mau merasakan mengakui kesalahan dirinya, jangan-jangan itu Bani Iblis itu ya. Tapi di sini semuanya Bani Adam. Nah makanya ini, supaya jangan kita terganggu oleh Bani Iblis itu, kembali kita menghitung diri. Ini yang dikatakan, ada yang katakan oleh Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung dirimu sebelum kamu dihitung. Hitung tuh. Nanti sambil santai-santai di rumah bikin buku tuh, buku besar bagi dua, judulnya saya gitu ya, tulis nama kita masing-masing di atas, lalu bikin tabel 1, 2 baik, 2 buruk gitu kan, cek tuh. Nah data berapa keburukan, berapa kebaikan, catat kebaikan apa saja yang telah kita lakukan semenjak awal, semenjak kita lahir. Nah kalau nggak ingat semenjak kapannya, nah nggak ingat lagi semenjak masuk di tongkrong, nggak ingat juga semenjak pensiun aja deh. Catat semenjak pensiun ngapain aja catat. Kemudian catat juga kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Tapi biasanya godaan ketika orang cek kebaikannya, godaannya adalah ujung. Godaannya merasa dia lebih baik, godaannya dia merasa sudah beramal. Kalau itu terjadi, riya, nol jadinya amalnya. Maka kita sarankan baiknya kita ngitung list keburukan kita aja. Apa tuh? Itu
Kita yang tahu. Misalnya kalau kita berhubungan dengan manusia, pertemuan pertama dengan sesama teman itu sangat baik sekali. Salaman, kenalan, sedikit-sedikit ganti nomor. Nah, ketika terjadi miskomunikasi, muncul egonya masing-masing. Yang salah dia tuh. Kalau muncul diomongin sama temannya, itu si Anu itu gini. Oh iya, ditambahin lagi, dikompori. Nah, jadi lagi bah terus. Jadi Ibu, Bapak, saya waktu di IAIN Batu Sangkar ngajar mahasiswa ketika itu Pak membahas ayat tentang riba itu. Ketika Sayyidatuna Fatimah menggunjingkan orang, langsung dikasih ujuk tuh oleh Nabi, muntahin keluar tuh daging. Lalu kita bikin ke mahasiswa, kalau Anda semua mau eksperimen boleh. Caranya gimana? Ntar beli daging di pasar, dikit sebesar korek api aja, dibersihin bagus-bagus, kemudian bawa kemana-mana. Mungkin hari ini kita ngomongin orang, coba gigit itu daging. Ibu bapak nanti juga boleh eksperimen. Itu daging lain loh, boleh dimakan loh. Mau daging kerbau, mau daging sapi, mau daging kambing, boleh. Boleh, coba aja. Mungkin hari pertama biasa-biasa aja tuh. 1-2 hari itu ketahuan itu bau. Itu kalau kita dikasyafkan semuanya, maka gunjingan-gunjingan yang kita gunjingkan itu baunya luar biasa. Saya ingat lagi Muhammad Ali. Masih ingat Muhammad Ali Pak? Siapa tuh? Petinju, iya. Dia kemana-mana bawa korek api. Kalau dia bikin kesalahan, dosa, dia bakar tuh tangannya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya ini api dunia masih kerasa, apalagi nanti api neraka. Itu dalam rangka mengingat diri. Maka kita semua tentu ada pengingat diri masing-masing. Nah, selanjutnya bagaimana kita bisa menjelaskannya. Dan bahkan untuk taubat ini kita dipanggil, diajak oleh Allah. Kembalilah. Ini ayat yang tadi kita sebut di surat Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, kembalilah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Diingatkan, dipanggil. Sebab kadang-kadang kitanya aja gak nyadar. Kasus-kasus yang kita hadapi setiap hari itu sejatinya itu dalam rangka pengingat untuk kita jangan lupa untuk kembali. Tadi kata Pak Bambang Riyadi Umar ya. Jadi lansia itu sebagai alarm untuk kembali. Alarm untuk kembali. Bukan berarti yang muda-muda tidak ada alarmnya, juga ada. Bahwa soal kematian, soal pulang itu tak ada hubungannya, mau muda, mau tua, nggak ada. Maka belajar itu juga tidak ada hubungannya, tua, muda juga. Dan bahkan belajar ilmu ma'rifatullah itu juga tidak ada hubungannya, ini anak muda dan tua, enggak. Kalau Imam Ibnu Katsir itu mengatakan, belajar ilmu ma'rifatullah itu wajib hukumnya semenjak balik dan berakal. Maka kita mesti menyadari dan paham kalau bertemu dengan audiennya, ini saya ya. Kalau bertemu dengan audiennya ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah lanjut, ya kita perlu bersabar. Maka bagaimana polanya? Ada polanya, solusinya ada. Maka ikatlah ilmu itu dengan catatan. Nah ini Pak Suradi ini dari tadi ikat terus ini. Jalan terus benar. Itu ikat itu. Nah sekarang cara ikat ilmunya ada ini. Ada kamera, itu cara ikat ilmu juga. Ada media sosial itu dalam rangka cara ngikat juga. Ntar sambil rebahan, dengarkan gitu ya. Ulang-ulang. Maka orang mau kembali, maka dia cek dulu semuanya. Perhatikan dulu semuanya dirinya. Mau pulang kampung, siapkan dulunya semuanya bekal. Mau pulang pakai apa? Siapkan semuanya. Nanti orang di kampung minta oleh-oleh juga mau disiapkan. Macam-macam. Maka persiapan kita itu kudu banyak.
Nah, orang yang punya persiapan banyak, mau kapanpun pulang kampung gak masalah. Maka dikatakan ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Maka dunia ini tempat kita beramal, akhirat tempat pembalasannya. Jadi kalau saldonya banyak, itu mau kemana aja enak. Coba saldonya dikit, itu banyak alasan, itu diajak itu banyak alasannya. Ya ini ada acara ini, kita udah janjian di sini, macam-macamnya. Tapi kalau saldonya banyak, oh apa aja. Maka nanti di akhirat itu orang yang saldonya banyak itu yang kalbunya penuh menyebut nama Allah, yang ibadahnya selalu ikhlas karena Allah. Ilustrasinya sederhana, orang banyak saldo di dunia dia kemana aja bisa. Nah nanti di akhirat juga begitu. Makanya para wali itu dia siap mati kapanpun karena saldonya banyak. Coba perhatikan orang yang saldonya banyak, walaupun hari ini 1 jam lagi pesawat mau berangkat, itu dia bisa beli tiket, mau berapapun dibeli. Tapi kalau saldonya dikit, nah beli tiketnya jauh hari, supaya nggak terasa tuh pas mau pulang mau bayar tiket. Nah yang jauh-jauh hari itu apa itu? Salah satunya adalah talqin tiket. Cari gurunya, cari muridnya. Nah, itu bahagia dari beli tiket awal itu. Yang ujungnya nanti belajar ilmu mutu qabla an tamutu. Matilah kamu sebelum kamu dimatikan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdul Qadir Isa dalam kitab Haqaiq Anit Tasawuf, dia mengutip pendapat Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi apa? Bahwa untuk bertaubat itu ada 3 syaratnya. Itu kalau berhubungan dengan Allah saja. Yang pertama berhenti melakukan kemaksiatan. Yang kedua menyesali melakukan kemaksiatan. Yang ketiga berazam atau bercita-cita tidak melakukannya lagi. Tetapi kalau berhubungan dengan manusia, 4 syaratnya. Yang pertama berhenti mengerjakannya. Kalau kita gunjing misalnya berhenti gunjing. Yang kedua menyesali, menyesal yang kita gunjing orang. Yang ketiga tidak mengulangi lagi, berazam, bercita-cita, nggak mau lagi ya. Yang keempat, nah ini yang keempat ini, minta maaf, minta ridho. Nah yang masalah di bab yang keempat ini. Rata-rata kalau berhubungan dengan manusia, masalahnya yang keempat ini, mau minta maaf. Oh masa saya yang minta maaf? Kan saya senior. Dia kan saya lebih hebat dari dia. Kan jabatan saya lebih tinggi. Mestinya dia dong yang minta maaf. Nah muncul lagi makrifat iblis ya. Maka kita disuruh memaafkan, saling memaafkan. Rata-rata orang yang minta maaf itu mau puasa, mau lebaran, maaf dari batinnya, maaf dari batinnya. Pertanyaannya itu yang diminta maafin apa tuh? Udah disebutin sebetulnya. Kita beristighfar kepada Allah. Istighfar itu jangan kosong. Astagfirullah. Itu yang kita istighfarin apa? Sebutin. Jadi kata Nabi itu, Nabi setiap hari itu beristighfar itu 100 kali. Yang Nabi itu notabene orang yang maksum, tidak ada dosanya. 100 kali minta ampun setiap hari kepada Allah. Kata Syekh Abdul Qadir Isa, apa rahasianya? Yang pertama rahasianya itu ta'liman, mengajarkan kepada umat, dan itu juga syariat. Coba dilatih. Tapi ketika menyebutkan istighfar, jangan ada istighfar saja. Astagfirullah, astagfirullah. Disebutkan istighfar itu isinya adalah pengakuan. Ngaku tuh di hadapan Allah. Ya Allah, astagfirullah, aku minta ampun kepadamu, aku ngaku kepadamu bahwa hari ini saya berdosa, saya bersalah kepadamu. Maka kita juga kalau di konteks jamaah di kelompok-kelompok sufi itu istighfarnya, anggota tubuhnya diistighfarkan satu-satu. Mulai dari kepala, ya Allah ampuni dosa kepala ini ya Allah.
Lalu dosa pikiran, sebutin itu. Kita aja yang nyebutin sendiri, list sendiri. Jangan orang yang nulis, kita yang nulis sendiri tuh. Terus saya sebutin, oh, hari ini pikiran saya sudah kemana-mana, ya Allah. Kadang berpikir juga nggak mau beribadah atau ingin merumuskan orang, istighfarkan itu. Lalu mata ini ya Allah sudah melihat yang tidak pantas dilihat. Karena kita udah tua-tua, melihat juga yang tak pantas dilihat. Semestinya mata ini mesti dilihatkan ke Quran, ke ayat-ayat Allah. Ini puasa mau dekat, maka sekarang sudah mulai Bu, Bapak, mulai diberikan Quran. Kalau bisa 1 juz sehari, kalau enggak ya saya lembar saja. Oke. Maka istighfarkan mata ini. Kemudian telinga sudah istighfarkan. Telinga ini juga asik kalau dengar bunyikan orang. Ya kan, nguping gitu kan. Bisik-bisik tetangga. Dengar ini apa ya? Apa berita hari ini? Cek dengan istighfarkan ini. Nah kemudian lisan ini tajam ini, enggak yang bertulang ini. Kalau luka kena lidah ini, itu obatnya susah dicari. Tapi kalau luka kena pedang itu mudah, obatnya mudah. Nah inilah yang luka karena lidah inilah yang kudu juga diistighfarkan. Nah ini yang paling berat itu, syarat yang keempat tadi yang berhubungan dengan manusia. Minta maaf, minta ridho. Tangan ini juga diistighfarkan. Tangan ini sekarang ini kayaknya lebih banyak dosanya jari-jari ini. Ya mention, ya, nggak tahu tuh benar apa enggak, titik share dulu. Lalu dikasih di bawahnya, kalau tidak di share, apa tulisannya Pak? Oh hidupnya tidak ini bla 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 bla. Kalau ada share ini hidup Anda hari ini bahagia macam-macam. Nggak dibaca dulu, baca di bawah aja kan, main share aja. Maka terjadilah bentrokan, terjadilah penyebaran hoax. Ya, bukankah ayat itu mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ija'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika orang-orang yang beriman, jika ada orang fasik datang kepada membawa berita, cek dulu kebenarannya. Maka apapun yang masuk ke dalam handphone kita, cek dulu, jangan asal share saja. Ntar kita kena geser. Kadang-kala perut ini juga ada makan hal yang haram atau makan hal-hal yang subhat. Istighfarkan. Kemudian kemaluan kita juga diistighfarkan. Masa lalu, kemudian kaki juga diistighfar, semuanya diistighfarkan. Kemudian kolbu yang di dalam yang tidak pernah ingat Allah, yang tidak ingat Allah itu perlu diistighfarkan. Kemudian istighfarkan semuanya. Kemudian istighfarkan istighfar itu. Jadi istighfar kita itu juga diistighfarkan kepada Allah. Mungkin istighfar kita ini tidak tulus kepada Allah. Ya Allah, hamba mengaku ya Allah bahwa istighfar yang hamba baca ini tidak tulus kepada, ampuni istighfar hamba yang tak tulus ini. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi berikutnya, metodologinya bagaimana? Metodologi untuk taubat kembali itu ya ada namanya mandi taubat. Kemudian setelah mandi taubat, sholat sunat taubat. Kemudian setelah itu beristighfar, mengakui semua kesalahan, akui semuanya. Maka Bapak Ibu, saya masih mengamalkan. Niat mandi saya cuma 2 saja Bu. Kalau nggak mandi wajib, mandi taubat. Niat mandi. Jadi Bapak Ibu, mulai sekarang atau nanti niat mandinya 2. Kalau nggak mandi wajib, mandi taubat. Setiap kali mandi taubat. Jadi taubat itu setiap kali, bukan sekali saja. Saya sudah taubat, dah lama taubatnya. Taubat itu setiap kali. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka kepada orang yang selalu bertaubat. Selalu, setiap hari taubat itu. Makanya tadi dikatakan Nabi 100 kali baca istighfar. 100 kali. Makanya setiap hari. Kalau ada ruang waktu, setiap selesai mandi taubat, kemudian iringi dengan sholat sunat taubat. Kalau enggak, baca banyak istighfar, banyak istighfar, banyak ngaku tuh di hadapan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Oke Ibu Bapak, itu pengantar kita. Mari kita berdialog, berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro and sis, thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. See you next video.